Ya. Ya, siap. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para calon guru penggerak yang hebat, yang luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Baik, sehat, luar biasa ya. Nah, untuk itu kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di sesi kedua ini di ruang kolaborasi setelah kemarin kita berdiskusi di sesi 1. Ya. Nah, tentunya ini sudah kelihatan semuanya, teman-teman. Guru calon penggerak ini sudah hadir semuanya ya. Semangat semuanya. Nah, izin ya teman-teman akan kami share screen. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya, kita di ruang kolaborasi ya, yaitu mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Nah, untuk itu teman-teman, nah untuk selanjutnya sebelum kita melaksanakan, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan presentasinya akan berjalan dengan lancar, sukses untuk kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman, untuk kita lebih semangatnya, mari kita sudah 1 minggu kita tegang, ya. Kita tegang, mari kita menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita harus seimbang. Ya, dengan menyanyi kita dengan jalan-jalan ke gunung ya, ke gunung dengan begini teman-teman, kalau jempol ya ke sana berarti jarinya sini. Kemudian yang kalau ke kiri juga ibu jari kelingking begini. Jadi terus begini untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Mari kita sambil sekali kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ore, kita sudah fresh, sudah semangat ya. Sudah otak kanan kirinya kita seimbang. Jadi ibu jari dengan jari kelingking selalu tidak harus terus berganti ke kanan ke kiri. Teman-teman, mari kita selanjutnya akan menyampaikan tujuan forum diskusi ini, yaitu yang pertama CGP mendesain belum terlihat, Bu. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ya, CGP mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Gimana? Di gambar yang tadi. Sudah kelihatan? Di gambar yang tadi, Bu, gambar awal. Halo? Halo, ya. Ini gambar awal ini. Belum kelihatan.
Ibu yang kelihatan. Oh, Cara ya, apa ya, itu, ya, Bu? ya. Coba Ulangi lagi aja, turun dulu. turun. Oh, share screen-nya ya. Iya, Stop Bu. dulu, ini stop Oh dulu. ya, oke, oke. Ini ketutup sih. Terusan aja dulu bicaranya, Bu. Sampaikan materinya. Ya, ya, oke. Tujuannya yaitu untuk mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Kemudian CGP dapat mempersembahkan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran KHD. Ya, namun kita perlu kelihatan ya Bapak Ibu ya, perlu kelihatan ini untuk share screen-nya, perlu diulang apa ya, gimana ya? Ini belum kelihatan. Ini yang Stop dulu aja dulu. Ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu, tapi bukan yang Ibu sampaikan. Oh, yang Ibu keliru ya? Iya. Berarti keluar dulu ya, Ibu. Pak? Ini gambar Ibu. Stop screen dulu. stop Oh, screen dulu, Bu. Stop screen dulu. stop. Ini Ya, nggak keluar stop screen-nya loh, Pak. dari atas, Bu. Di atas. Dari atas. Sudah? Nah, ini Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini tujuannya, teman-teman. Ya. Selanjutnya, teman-teman, bahwa agenda hari ini adalah pembukaan, pembagian peran kelompok, presentasi, tanggapan, tanya jawab, dan penutup. Nah, selanjutnya ada kesepakatan bersama teman-teman ya di sini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Begini teman-teman, ada yang masih kurang? Ada yang mau menambah? Cukup jelas. Cukup, alhamdulillah ya. Kami lanjutkan. Untuk review, untuk kelompok sesi 1 ya, tugas yang kemarin, itu Anda bekerja dalam kelompok yang terdiri 3 orang. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa hal-hal positif KHD dikirimkan kegiatan ini dan akan dipresentasikan pada pertemuan tatap muka virtual ya, web meeting berikutnya. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya presentasi kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok. Nah, kemudian tentunya dibalik ya, tadi kelompok 1, 2, 3 terus ya. Sekarang coba kelompok 2 ya. Di sini nanti ada tanggung jawab dalam kelompok. Yaitu presenter, kemarin kan sudah dibagi ya, presenter yaitu berperan mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif hasil presentasi kelompok lain. Kemudian ada penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian ada penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan. Kemudian ada notulen yaitu atau penulis bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Nah, itu teman-teman. Kemudian presentasi kelompok ya. Di sini total keseluruhan waktu
waktu yang dilaksanakan ini tanya jawab. Kemudian presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Penanggap mempunyai waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Kemudian penanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Selanjutnya, apabila ada siswa, waktu anggota lain boleh memberikan pertanyaan anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Nah, selanjutnya tanggapan positif ya. Ini contohnya dalam kelompok apa yang saya pelajari dari kelompok mana 1, 2 dan selanjutnya. Kemudian teman-teman selanjutnya silakan untuk mempresentasikan ya. Tadi kelompok 1 terus sekarang coba kelompok 2. Ya, Pak Tono share screen. Nah, coba Pak Tono. Ya. Bu. Tono mana Pak Tono? Ini Bu. Iya, ini coba. Peran guru penggerak. Jadi ada bagaimana manusia tergerak, kemudian bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan seorang manusia. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini saya share lagi. Di sini ada 5 nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. 5 nilainya ada bergerak pada murid, kemudian reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Nah, kemudian peran guru penggerak sendiri sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach, sebagai pendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang berikutnya adalah penggerak komunitas praktisi. Ya, Ibu fasilitator, ini yang saya sampaikan sebagai hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Tono yang hebat sudah menyampaikan hasilnya. Silakan kelompok lain menanggapi. Silakan. Ya. Silakan kelompoknya Pak Eko. Sudah cukup bagus, Bu. Saya nanggapi, Bu. Oh iya boleh Pak Margianto, kelompok 3. Ya, silakan. Untuk guru penggerak ini supaya kita bisa melakukan action, kita harus bergerak, kita harus memiliki pemahaman kualitas dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Margianto. Bagus ya. Nah, ada lagi dari Pak Aang? Calon ini ada kelompok 3 ya. Calon guru penggerak ini harus bisa mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD, diantaranya yaitu merdeka, mulai dari M-nya yaitu mulai dari diri sendiri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi konstekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi. Koneksi antar materi, kemudian A-nya
Aksi nyata. aksi nyata itu. Jadi punya kerangka itu di saya, jadi pembelajaran itu secara utuh, secara lengkap, sehingga yang pertama akan membawa peserta didik ke arah yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa sampaikan dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan yang melahirkan siswa dengan profil-profil yang Pancasila di sekolah masing-masing ya, sehingga walaupun itu semuanya menghasilkan nanti anak-anak hebat ya. Selanjutnya teman-teman, izin kami share ya, terima kasih sudah. Nah, bagaimana sih teman-teman dari tadi kalian sudah mempresentasikan ada benang merah ya dalam ini. Bahwa refleksi filosofis itu Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal Anda menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Kemudian sebagai CGP sangat perlu mendemonstrasikan konsep pemikiran-pemikiran filosofi KHD dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal budaya di tempat asal. Kemudian hal positif yang akan direncanakan dan kerangka pembelajaran merupakan langkah awal peningkatan keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Nah, sekarang refleksi dan umpan balik ya. Di sini ada satu kata yang mewakili refleksi hari ini. Ya, silakan kalau mau menulis kata ini semuanya juga calon guru penggerak tadi. Ya, kita harus bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah, Bu. Betul. Tadi juga mengerjakan bersama tidak yang kemarin diskusinya? Iya, bersama-sama, iya, Bu. Bagus. Iya, ya. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, di sini ada yang mengatakan semakin paham dan perlu memperbaiki praktik. Ada yang sudah terinspirasi. Wah, terima kasih sekali ini ya, panjenengan sudah semuanya merefleksi ya dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu teman-teman di acara penutup ini nanti unggah ya tugasnya di kerangka LMS di 1.1.A5.2 di ruang kolaborasi. Kemudian sampai jumpa di sesi berikutnya setelah ada refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang CGP dapat setelah mempelajari pemikiran KHD ya di New Blog Support, saling komentar ya teman-teman di sana, nanti ada nilainya. Kemudian berdoa, mari kita berdoa teman-teman ya, untuk mengakhiri pada sesi ini kita berdoa semoga kita diberi keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita akhiri ya, kita foto bersama. Baik, Bapak Ibu. Aduh, sing diklik keliru. Halo, Bapak Ibu. Stop record.